Hmm. Terus Pak Budi, terus. Seret. Seret. Seperti yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dilaksanakan khususnya di GDKM Masjid Baitul Arqam ini barangkali untuk lebih sempurnanya untuk kepada yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota memberikan tausiah agamanya. Insya Allah mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan sedang dan yang akan kita laksanakan senantiasa mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga berada dalam ridhonya. Bahkan untuk memberikan tausiahnya juga mohon dengan hormat apabila jamaah ada yang mau bertanya untuk menyediakan waktu untuk tanya jawab, kemudian dilanjutkan dengan meresmikan operasi syariah Lari Pak Arkom. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pak Camat Rektor yang saya hormati dan jajaran lurah Balai KM Masjid Baitul Arqam, seluruh jamaah salat subuh yang saya hormati dan insyaallah Allah menyiapkan. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita bisa bersilaturahim, mengawali masa bangga dan baru melihat hari ini perbandingan antara para bapak, kaum pria dan ibu-ibu. Jika nanti gimana 50-50 ibu-ibu paling enak. Ya, semoga kita berdoa kepada Allah SWT sebagaimana janji Allah SWT dalam Al-Quran. Inna Qur'ana masyhuda, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan para malaikat. Mulai dibanding hari ini dia malaikat berjubel dengan kita insyaallah. Dan dalam beberapa hadis Bukhari Muslim disebutkan luar biasa malaikat, para malaikat itu bersama dengan kita sambil mendoakan kita insyaallah ya. Mendoakan kita ya, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kumpulnya kita subuh hari ini menjadi sebuah wasilah untuk bersama-sama nanti kumpul kembali di surga Allah SWT. Pada kesempatan yang langka dan berbahagia ini, Muhammad ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama, keliling-keliling setiap masjid di Kota Bandung. Bahkan saya melakukan jumling juga, Jumat keliling ke setiap masjid Kota Bandung. Dilakukan sudah 3,5 tahun sejak saya dilantik. Ini semua dalam rangka yang pertama silaturahim, menyambangi masyarakat. Oleh karena itu saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, apakah silaturahim saya hari ini, pagi ini, subuh ini diterima Bu? Diterima ya? Alhamdulillah. Mohon diterima rek paling deui. Kemudian yang kedua, saya ingin menegaskan bahwa saya banyak turun ke lapangan, turun ke masyarakat itu, bahkan termasuk saya sering mengundang para tokoh masyarakat di rumah dinas. Dari dulu hampir seminggu rata-rata 2 kali, 2 hari saya sebagai pemimpin Kota Bandung, yang maknanya adalah Mang Odin sedang mendapat mandat dari Allah SWT. Ketika saya dulu dilantik, Mang Odin dilantik 16 September 2013, saya masih ingat dilantik oleh Pak Gubernur, tapi di samping Mang Odin ada yang pegang Al-Quran di atas kepala. Hanya adalah
syariatna mengoleh dilantik Bapak Gubernur, akan tetapi hakikatnya saya sedang merasa dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mandataris Allah Subhanahu wa taala, seyogianya dia pun siapapun dia harus loyal kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar itulah saya ingin menyampaikan bahwa ternyata menurut pandangan Al-Quranul Karim, tugas pokok fungsi seorang pemimpin sebagai mandataris Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Silakan nanti dibuka di rumah masing-masing, bahwa tugas pemimpin itu adalah tercantum di dalam SK 2173. Yaitu dalam surat 21, maksudnya surat Al-Anbiya ayat 73. Pemimpin seperti apa? Baik pemimpin di tingkat yang terendah sebagai kepala rumah tangga, buluku meroin, setingkat ketua RT, ketua RW, lurah, camat, wali kota, dan seterusnya. Allah memberikan bimbing kepada kita di dalam Al-Quran 2173 itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas shalah wa ita'az zakah wa kanu lana abidin. Wa ja'alna minhum a'immatan, dan kami kata Allah telah menjadikan di antara mereka itu a'immatan, para pemimpin. Bahasa Al-Quran, bahasa Arabnya, kalau seorang pemimpin disebutnya imam. Tadi kita sholat dipimpin oleh seorang imam, itu seorang imam bahasanya, apa kalimatnya. Tapi kalau kalimat jama, para pemimpin, pemimpinnya banyak, bukan satu, disebutnya a'immatan. Dan kami jadikan di antara mereka a'immatan, para pemimpin. Nukuma pemimpin teh dikawit pemimpin formal, dari kawit presiden, bikin kalulah daerah pemimpin formal, formal leader. Nuka dua ya non formal leader, pemimpin anu tidak formal, dikawit tadi sebagai kepala rumah tangga, ketua RT, ketua RW, ketua LPM, ketua PKK, ketua Karang Taruna, ya. Itulah para pemimpin juga sama. Wa ja'alnahum a'immatan, dan ada di antara mereka itu, kami jadikan mereka itu ketika mereka jadi pemimpin malah ya da'una ilan nar, menyeru, mengajak, menggiring buat masyarakat ke neraka jahanam. Kemudian Allah mengatakan summa yaumil qiyamati, kemudian nanti pada hari kiamat, baik yang memimpinnya ataupun yang dipimpinnya, kalau terbawa oleh pemimpin seperti itu, pada hari kiamat la yunsurun, tidak akan ada yang mampu mereka menolong. Babalengan, kokosekan di neraka jahanam. Baik memimpin aja pemimpinnya pasti di neraka jahanam, Pak. Itulah Allah, hati-hati. Di Al-Qasas 40 mengatakan begitu. Bang Suri, karena pokok bahasa 2173, yahduna bi amrina. Naon programna cara ngabimbing masyarakat teh lewat Allah di ayat selanjutnya sebutkan wa auhayna ilaihim fi'al khairat. Kemudian kami ilhamkan kepada mereka apa itu? Fi'al khairat, kemampuan, gagasan program al-khair yang positif semuanya. Sekian banyak dari 7 kantor kelurahan, harap hiji cenderung dibangun cenah. Mentak kamu ada, geus kayaknya kalau mau ada pacaran. Tapi kayak kali anggarannya PPK.
setorkan kepada masyarakat. Hampir di atas 220 miliar per tahun beli kepada masyarakat untuk membangun wilayah lingkungannya. Itulah pembangunan kapital. Tapi kata Allah dalam ayat yang tadi katakan tidak cukup hanya membangun fisik saja, tidak cukup. Harus ada keseimbangan antara pembangunan kapital dengan pembangunan sosial, yaitu pembangunan SDM-nya. Kualitas sumber daya manusianya harus dibangun juga. Maka kalau kita berbicara kualitas sumber daya manusia, pembangunan sumber daya manusia, sesungguhnya di situ meliputi di dalamnya ada pembangunan mental spiritual. Sejak unggul akidahna, unggul akhlakna, unggul ekonomina, unggul lingkunganana, unggul sadaya negara unggul. Ada best sadaya. Itu maksudnya. Ya. Nyaman, kita memiliki kenyamanan. Insya Allah sejahtera akan turun. Ya. Nah, Bapak Ibu saya hormati, selanjutnya Allah mengatakan tadi selain membangun kapital, bangun sosial, ya, kualitas sumber daya manusia, yang terakhir Allah mengatakan wa ita az-zakat, keluarkan zakat ku anjeun, keluarkan zakat anjeun, keluarkan infak anjeun, salat anjeun, keluarkan untuk membangun lingkungannya. Sekarang mari punya program yang berikutnya, yaitu program membangun RW mandiri. Alhamdulillah ya. Tadi malam juga ada para ketua RW, ketua LPM, ketua Karang Taruna, ya, ketua PKK, ketua DKM, MUI datang ke rumah aku. Nanti kayaknya jadwal kasih belum di rumah. Nah, maksudnya kumpul di rumah itu di supervisi. Di mana dasarnya, prinsipnya adalah dengan ayat yang ini. Wa ita az-zakat, dengan pendekatan infak dan sedekah. Alhamdulillah sudah ada beberapa RW sekarang. Bentar contoh di Cigening itu di diskotik di sisi kota Saleutik. Dan perbatasan ke kabupaten itu langsung ke kabupaten. Alhamdulillah di Cigening kuaya aja salah satu RW-nya dengan konsep yang telah disampaikan kepada mereka, Pak Ketua RW-nya alhamdulillah mampu mengumpulkan infak sedekah dari warganya yang cuma 250 kakak sampai RW itu, alhamdulillah hampir 6 sampai 7 juta satu bulan. Bisa. Manjal wajah dan yang kaya kurang punya etika yang baik, bisa. Kalau di kelurahan lain, ya, di kelurahan lain itu di Kelurahan Sukaraja itu di tempat ada domisili, itu ada salah satu RW, alhamdulillah sekarang sudah sampai di atas 100 juta. Kemudian Allah berjanji 18 surat yang lain di surat Al-A'raf 96. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Sekiranya seluruh penduduk negeri itu sudah beriman bertakwa kepada Allah SWT, maka Allah pasti, kata Allah, la fatahna. Ini pakai lam, lamnya pakai tidak pakai lam alif, lam taukid namanya. Pasti Allah akan memberikan barokah dari langit dan dari perut bumi kepada kalian. Ini yang mudah-mudahan yuk berasa sarangan hari ke Bandung unggul nyaman dan sejahtera, unggul akidahna, unggul akhlakna, unggul pengetahuanna, unggul segala rupina. Mudah-mudahan menjadi Bandung yang pada terlibat para buruk insyaallah. Itu katur mohon. Yang kedua, bagaimana fenomena
ada zikir dalam bentuknya sholat. Ayat dalilnya as-sholatu lidzikri itu Allah. Maka kalian untuk mengingat tuh, untuk berzikir, karena kita mengingat Allah. Baca Quran itu juga zikir. Ayat Al-Quran sebagian. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah kata Allah yang telah menurunkan Al-Quran. Coba lihat, ayat ini tidak mengatakan nahnu nazzalna Quran, tidak begitu. Atau nahnu nazzalna kitab, tidak begitu. Kalau mengatakan nahnu nazzalna dzikra. Tapi sok tinggal di berbagai tafsir Al-Quran, arti presiden adalah maksud Al-Quran. Kamilah yang telah menurunkan Al-Quran. Wa inna lahu, dan terhadap Al-Quran, terhadap Al-Quran kan Allah itu Allah banyak menjaga. Jadi mana itu maknanya Al-Quran. Maksudnya Al-Quran umat Islam rajin baca Al-Quran berarti berzikir ke Allah Subhanahu wa taala. Operasi syariah ya. Namanya lariba arab. Lariba bilangnya pakai lam alif. Maka mari kita bersama-sama dan membaca bismillahirrahmanirrahim. Operasinya operasi syariah lariba arab. Mohon dinyatakan resmi dibuka. Kemudian penyerahan yang kedua, maka dipersilakan dulu. Kemudian yang ketiga yang akan menyerahkan secara simbolik kepada yang akan mengambilnya orang tua dari alum santri Masjid Baitul Athar. Mudah-mudahan berkah. Sholatnya di masjid. Insya Allah. Alhamdulillah, barangkali rangkaian acara dari awal sampai akhir telah kita. Mohon maaf barangkali ada kata yang kurang pada tempatnya. Untuk zaman nyeblak. Waalaikumsalam. Kepada yang menerima undangan untuk ditukar dengan kupon pengambilan sembako, dipersilakan datang ke kantor koperasinya. Terima kasih. Itu 85 jalannya Pak Hasan. 85 itu? Panjang. Jangan mau juga. 45.
Kali ditutup sih kira lain mah. Yang muhun mah. Palurah nama komplek. Kali ditutup. Mengasal ke orang di Terengganu. Nonyak. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum.